Dewan Pers mengakui bahwa pers kini tumbuh dan banyak berkembang di Indonesia, tetapi banyak juga komplain yang masuk dari masyarakat tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh media massa. Dalam dialog publik yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia tanggal 31 Mei, Ketua Bidang Luar Negeri dan Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers, Toto Suryanto menjelaskan kenapa perusahaan pers harus berbentuk lembaga usaha. Salah satunya adalah untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap media. Hampir setiap bulan itu permohonan untuk diverifikasi faktual itu muncul. Tetapi pada saat yang sama juga Dewan Pers menerima tahun ini saja nih, baru bulan Mei ini sudah hampir 600 barangkali pengaduan atas media online. Salah satunya memang ada media lain, tapi mayoritas media online. Nah, juga kami itu menerima juga kedatangan lembaga-lembaga, apakah itu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, sebagainya, yang dalam tanda petik sebenarnya meminta fatwa. Karena kami itu bukan majelis ulama, meminta fatwa bagaimana cara kami menghadapi atau memperlakukan teman-teman pers di daerah yang ngepost di beberapa instansi. Salah satunya kalau saya boleh citip itu ketika Ibu Sekretaris Dewan DPRD Jawa Barat datang itu mengatakan begini, Pak, tahun lalu Pak di tempat kami itu yang ngepost ada sekian orang, ya sebutlah 10 itu. Tapi sekarang ini barangkali sudah 10 kali lipat. Sementara anggaran kami terbatas. Ini pertanyaan sulit untuk kita jawab sebetulnya. Karena apa? Yang namanya pers dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau manapun itu kan memang bermitra dalam konteks untuk juga untuk kepentingan rakyat sebetulnya. Tetapi kalau kemudian yang muncul adalah menjadi bagian dari kebiaran, ini persoalan. Ya kan, bagaimana kemudian publik mendapatkan objektivitas, tetapi yang diperlukan ternyata hanya rilis-rilis yang isinya adalah kebiaran. Saya katakan dari awal tadi bahwa pers itu tidak dalam posisi, ya, dia juga bukan posisi. Makanya ketika itu terjadi, maka yang muncul pers ini berubah menjadi PR. Nah, ini sebetulnya publik yang dirugikan. Tetapi jawabannya begini lah, kalau dengan beberapa kesempatan saya sampaikan, begini saja, kalaulah memang mau bekerja sama dengan media, maka perlakukan media dengan mulia. Apa itu? Bikin media itu berlomba-lomba membuat tulisan yang terbaik untuk kemudian kita nilai. Kemudian ya, untuk yang tadi harus berbadan hukum, inilah salah satu cara untuk kemudian tidak membuat semua orang itu menjadi media. Bayangkan ya, ada kasus misalkan, bapaknya punya media, anaknya punya media, keponakannya punya media. Terus saya bicarain begini, itu ibaratnya ketua perangkap anggota. Satu media dibuat satu orang, dibaca ulang terus satu orang juga. Lantas bagaimana kemudian publik menilai ini? Kan pasti ya itu bukan media gitu. Namanya media itu kan jembatan. Itu kan apa namanya mediator dari masyarakat dengan pihak yang memang dibutuhkan. Jadi jawabannya memang ini kalau berbadan hukum ini sebuah kewajiban. Karena itulah verifikasi faktual Dewan Pers itu salah satunya adalah melihat apakah di dalam media yang disebutkan itu, yang diajukan itu, pertama ada badan hukumnya, ada hubungan industrial yang terjadi antara perusahaan dengan jurnalisnya. Karena jurnalisnya kan memperoleh hak saya sebagai profesional. Jangan sampai pula begini, membuat media kemudian jurnalis mencari uang sendiri. Ini kan berbahaya sekali. Jadi makanya dalam verifikasi faktual tidak semuanya bisa kita loloskan. Karena kita mesti cek di mana domisilinya, kantornya di mana, dan sebagainya. Termasuk bagaimana jaminan kesejahteraan untuk si pekerja medianya. Untuk apa? Untuk publik. Bayangkan kalau media itu tidak jelas di mana domisilinya, penanggung jawabnya siapa. Lantas media itu kemudian menyampaikan sesuatu yang suka tidak suka, meskipun orang mungkin perlu verifikasi untuk memastikan, tapi kan bisa membuat kekagetan orang. Gitu. Jadi situlah makanya Bapak Ibu sekalian, yang memang syarat-syarat kita temukan ini yang kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kepercayaan publik. Karena trust itu muncul, ya, kalau tidak sejahtera tadi kemudian isinya adalah rilis-rilis yang terus-menerus tanpa ada kekritisan di situ,
Yang kemudian muncul adalah trust. Orang tidak percaya. Kalau tidak percaya, tidak kredibel itu media. Tidak kredibel media artinya cilaka, karena tidak akan lagi mengkonsumsi. Berarti tidak ada efek ekonomi yang kemudian bisa dikelola. Ingat, di dalam media itu ada sisi redaksi yang tidak boleh dicampuri oleh kepentingan apapun kecuali dengan publik itu sendiri. Tetapi juga media ini kan ada perusahaan. Sisi perusahaan memperoleh keuntungan manakala trust muncul terhadap produk jurnalistik yang dilahirkan oleh ruang redaksinya. Dengan begitu, jangan dicampur aduk. Ruang redaksinya dijual untuk kemudian mendapatkan uang. Ini membunuh diri. Terima kasih. Sementara itu, terhadap kasus penyerangan kepada jurnalis, analis kebijakan Madya Pidum Bareskrim Kombes Pol Basuki Effendi menyatakan bahwa kepolisian akan menindaklanjuti penyerangan-penyerangan terhadap para jurnalis. Ya, dari sisi penegakan hukum bahwa perlindungan terhadap jurnalis dan kemerdekaan pers itu kami selalu akan kawal, bahwa serangan-serangan terhadap jurnalis akan kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Saya kira terima kasih.